Salam sehat, salam satu hobi, salam berkreasi sedulur. Sukses budidaya ayam itu apakah didominasi oleh fungsi otak kanan atau didominasi oleh otak kiri? Diperlukan sebuah kekuatan dari sebenarnya integrasi kedua fungsi otak ini. Memang sedulur, ada penelitian banyak yang menggunakan dominasi dari fungsi otak kiri. Sekitar 80%. Lalu sekitar 20% itu diintegrasikan, disinergikan, disintesakan fungsi otak kanan. Lalu ketika kita budidaya ayam, fungsi otak mana yang dominan? Dari pengalaman saya sedulur, ketika di awal-awal budidaya kita memang lebih banyak menggunakan fungsi otak kiri. Nah, emang fungsi otak kiri buat apa? Lebih kepada aspek mana? Kenapa tidak duluan fungsi otak kanan? Kenapa ketika memulai budidaya ayam lebih banyak dominasi fungsi otak kiri? Karena ketika kita memulai budidaya ayam, di situ kita memerlukan daya analisa, ya, kemampuan mengukur, kemampuan menghitung, membuat alasan-alasan rasional dan logis, ya. Karena di awal-awal itu ada banyak perhitungan, ada angka-angka yang kita masukkan. Bagaimana membuat ukuran kandang? Apa bahannya kandang? Bagaimana kemudian menempatkan tata ruang kandang dalam lingkungan rumah atau di tempat yang tersedia supaya lebih ekonomis, lebih efisien. Kita melakukan analisa, kita melakukan perhitungan, sampai kita melakukan angka berapa rupiah. Termasuk ketika kita akan berpikir setelah kandang selesai, kita akan memelihara dari mulai anakan, apakah membeli dari remaja, jejalon dan derek, apakah kita membeli sepasang indukan atau bagaimana. Ini adalah sebuah kemampuan analisis yang lebih mendominasi rasional kita. Logika berdasarkan data dan fakta. Disinilah ranah dari fungsi otak kiri sedulur. Itu makanya memang ya dominan khususnya laki-laki ada di fungsi otak kiri ini. Karena ya lebih banyak bicara tentang apa yang masuk akal, apa yang rasional. Sehingga memang sukses budidaya ayam itu ada skema-skema, ada perhitungan, ada sebuah tata.
cara yang terukur, sistemik, dan itu akan menentukan langkah-langkah berikutnya. Memang tidak bisa diabaikan. Kedua fungsi otak ini sebenarnya akan saling melengkapi, apalagi ini proses sudah mulai jalan. Maka fungsi otak kanan mulai di situ. Kita mulai menurunkan logika kita, pola pikir rasional kita kepada feeling, kepada rasa, kepada emosi. Bagaimana supaya ayam sehat? Ya, kata sehat itu berarti lebih kepada emosi. Bagaimana membuat ayam itu nyaman. Jadi kita mulai ke aspek-aspek intuitif. Kita mulai masuk pada aspek-aspek perasaan emosional. Supaya apa? Apa yang rasional itu, apa yang tadi dilogikakan itu, pada akhirnya dibalut dengan aspek-aspek intuitif, emosi, dan kreativitas. Sehingga meskipun ada yang dominan menggunakan fungsi otak kiri, tetapi ketika dilengkapi fungsi otak kanan, maka akan ada feeling, potensi resiko seperti apa, kemudian masa untuk breeding seperti apa, kualitas pakan yang seperti bagaimana yang harus diracik di komposisi supaya ayamnya sehat seperti apa. Ada unsur data, fakta, logika, angka, tetapi kemudian masuk di situ pertimbangan-pertimbangan emosional. Sehingga pada akhirnya kegiatan budidaya itu terintegrasi sebagai kegiatan yang sifatnya full, memainkan fungsi otak kiri, fungsi otak kanan. Jadi kita tidak bisa mengklaim bahwa dominan itu melakukan atau memfungsikan fungsi otak kiri. Enggak. Fungsi otak kanan akan melengkapi, menyempurnakan, dan membuat kegiatan kita itu sebagai hobi. Hobi itu sudah lebih masuk ke aspek personal emosional. Melakukan budidaya itu sudah masuk kepada sebuah tanggung jawab, rasa. Dan itu tidak bisa kita logikakan. Jadi sukses budidaya itu memang integrasi dari peranan fungsi otak kiri dan juga maksimalisasi fungsi otak kanan. Supaya apa? Sukses tidak semata-mata logika dan data, tapi juga adalah feeling dan juga bujur. Bujur itu artinya kalau bahasa Karo itu artinya lucky, ya, bejo, ya, nasib baik. Nah, nasib baik itu kadang di situ ada aspek-aspek emosional, spiritual, personal. Kira-kira begitu sedulur. Sukses budidaya itu bukan pekerjaan logika saja, tapi juga aspek-aspek yang memiliki dimensi-dimensi rasa, intuisi, dan juga itu kreativitas. Bisa dimatematika semua, tetapi tidak semua harus dibuat jadi matematika. Salam sehat.